Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi hari ini aku akan ajak kalian pergi ke tempat makan di tengah Semarang yang cukup terkenal di kalangan anak muda Semarang karena harganya yang affordable dan juga menu-menunya yang ngenyangin banget karena porsinya itu terkenal banyak di sana. Jadi kita ketemu di sana. Pasti kalian penasaran dong kita mau kemana? Di sini kita lewat ke pelaburan, melewati sekolah-sekolah yang ada di tengah Semarang seperti SMK 4, SMK 8, SMK 7, dan SMA 1. Nah, udah sampai nih kita ke Depot Sukses. Tujuan kita yang pertama. Nah, penasaran kan isinya? Ini kita lagi di lantai 2, yaitu tempat ber-AC-nya. Terus habis ini kita turun ke bawah. Ini kita menuju ke lantai 1. Di sini tuh tempat kursinya tuh banyak. Nah, lihat kan di sini tuh selalu rame. Nah, jadi makanan kita udah datang. Tadi tuh kita sama temanku. Jadi tadi kita pesan namanya chicken Casablanca sebanyak ini. Dan ini tuh harganya cuman promo tuh 25.000. Nanti kita coba rasanya, oke? Wow, banyak banget kan porsinya? Depot Sukses adalah salah satu tempat makan yang terkenal di Semarang yang menyajikan masakan Jepang otentiknya. Dengan menawarkan harga murah tetapi dengan porsi yang pasti bikin kalian kenyang. Makanya dia di kalangan anak muda cukup terkenal. Apalagi posisinya yang ada di tengah kota Semarang. Tapi sayangnya aku lupa untuk merecord daftar menu buat kalian. Tapi kalian bisa cek di Google, ketik aja Depot Sukses, itu tertera menu di sana. Udah ya, aku makan dulu, nanti kita bertemu di destinasi selanjutnya. Jadi agenda kita setelah ke Depot Sukses, kita tadi makan yang enak tentunya. Kita mau ke pelaburan buat cari yang manis-manis di sana. Nah, habis makan bread, enaknya makan yang manis-manis dong. Makanya kita kesini, Bako Es Krim. Walaupun warungnya kelihatan sepi dan kecil, tapi coba kalian masuk deh. Menunya itu sangat beragam, unik, dan menarik. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi kita udah di tempat dessert yang mau kita kunjungi, yaitu namanya itu Bako Es Krim. Jadi kita cari, kan tadi kita mau cari yang manis-manis. Jadi kita di sini. Di sini tuh jualannya tuh banyak, nggak cuma es krim aja. Ada nasi goreng, terus rice bowl, steak, terus ya memang signaturenya itu es krim. Habis ini aku tunjukin menu-menunya. Ini tuh menu signaturenya, ya isinya es krim. Nih, di sini juga ada makanan breadnya. Kembali. Ada nasi goreng, terus rice bowl, terus uli. Tapi kita hari ini mau pesan es krimnya aja. Harganya ya affordable lah. Kita pesen ya. Ini tuh kita pesen es krim bakar. Jadi ini rotinya itu dibakar, terus kita dapat keju sama 3 rasa ini. Kita coba ya. Ini kita coba es krim bakar kita. Susah ya. Oke.
Enak, soalnya roti bakarnya sama asinnya itu mereka kan rasanya beda, jadi best combine. Kalian cobain. Habis makan es krim, kita langsung melanjutkan perjalanan kita. Liburan tuh emang ya, kalau malam minggu selalu rame banget kendaraan. Banyak banget orang malam mingguan kesini. Kalau kalian malam mingguannya kesini nggak? Jadi after makan es krim tadi kita sholat, terus dari sini kita mau ke destinasi selanjutnya. Apa Dut? Simpang 5. Ya, kita mau ke Simpang 5. Nanti kalau cocok harganya sama yang sepeda buat melingkari jalan-jalan muter Simpang 5, kita mau nyewa itu. Tapi nanti kita lihat dulu. Kalau kamu main ke Semarang, pasti nggak asing lagi dengan yang namanya Simpang 5, sebuah lapangan luas di tengah kota yang sekarang jadi pusat keramaian, kuliner, hiburan, dan tempat nongkrong segala kalangan. Simpang 5 adalah ikon kota Semarang yang selalu ramai siang dan malam. Dulu, alun-alun kota ada di dekat Masjid Kauman. Tapi, karena makin sempit dan kumuh, Presiden Soekarno minta dibuat alun-alun baru. Pembangunannya selesai pada akhir tahun 60-an, dan karena ada 5 jalan yang bertemu di sini, orang pun menyebutnya Simpang 5. Nama resminya sebenarnya Lapangan Pancasila, tapi warga Semarang lebih akrab dengan sebutan Simpang 5. Hari ini, tempat ini jadi pusat keramaian, hiburan, dan juga saksi sejarah perjuangan Semarang. Kita udah sampai di Simpang 5. Kita tuh mau nyewa apa sih itu jangan ya yang di luar Simpang 5 itu, yang biasanya buat muterin Simpang 5. Cuman kita itu nyarinya yang sepeda yang masih di ontel, ya digenjot di ontel itu. Cuma tuh ternyata tuh dia udah gak ada, kayak udah semuanya itu udah sepeda listrik, itu bisa buat 2 orang. Cuman jadi kita gak jadi muter-muter keliling Simpang 5 pakai sepeda. Mungkin udah gak ada, mungkin ya, soalnya udah zamannya beda zaman. Kata Neuli, beda zaman. Sekarang zamannya udah listrik. So saya karena dari dulu tuh aku belum ngerasain nyepeda 2 orang gitu. Tapi sekarang udah gak ada. Mungkin nanti ya kalau aku lihat bisa pakai sepeda lagi, nanti kita coba. With Uli. Yuk kita jalan-jalan ke Simpang 5. Jadi setelah cukup kecewa karena kita tidak menemukan sepeda yang masih di ontel di sini, akhirnya kita memutuskan untuk duduk santai di tengah lapangan Pancasila. Waktu itu aku kesini malam minggu, jadi kelihatannya rame banget. Banyak banget anak kecil yang lari-larian, bermain, terus juga banyak anak muda juga di sini. Jadi di sini tuh seru banget lah, banyak banget destinasi untuk hiburan kita. Nah, jadi yang kita tutukin itu lapangan Pancasila. Nah, Simpang 5-nya itu di pinggirannya yang beneran besar itu. Nah, itu disebut Pancasila. Itu disebut Simpang 5 karena dia itu di tengah-tengah dari persimpangan jalan besar di Semarang. Dari Jalan Pandanaran, Pahlawan, Ahmad Yani, satu apa tuh? Pemuda, Jalan Pemuda, sama satunya Ahmad Dahlan kalau nggak salah ingat. Jadi makanya
daerah sini itu disebutnya Simpang 5. Nah, Simpang 5 ini gampang ditemuin banget di Semarang karena dia itu ada di tengah-tengah Semarang. Makanya turis-turis atau orang luar Semarang itu kalau ke Semarang, ya Simpang 5 itu dijadikan salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi kalau mereka ke kota Semarang, karena ya di sini tuh center Semarang, ikonik ya, ikonik. Tempat ikonik yang cukup bersejarah juga di Semarang. Terus di pinggir-pinggir kalian tuh banyak banget orang jualan-jualan kayak Puja Serat gitu. Terus di sini juga ada mall, Citraland. Terus ada pusat oleh-oleh. Dan ini dekat sama peleburan tentunya. Kan kayak yang kita lihat tadi, peleburan tuh banyak banget jajan-jajan. Makanya di sini kalau malam minggu itu rame banget sama anak-anak muda, sama orang-orang yang udah berkeluarga. Semuanya itu kesini karena ya semua kalangan. Karena ini emang destinasi wajib setiap ke Semarang. Jangan lupa kesini ya. Simpang 5 sebagai jantung kota yang hidup 24 jam di Semarang. Siang hari dipenuhi olahraga dan kegiatan publik, dan malam harinya berubah jadi pusat kuliner kaki lima dan hiburan warga. Simpang 5 ini juga menjadi saksi sejarah pertempuran 5 hari Semarang saat melawan Jepang pada tahun 1945. Gimana? Tertarik gak untuk ke Simpang 5 yang berada di kota Semarang ini? Oke teman-teman, setelah satu harian, enggak sih, setengah hari dari sore, terus ini tuh sekarang udah jam 8:30-an. Kita mau pulang setelah makan di Depot Sukses, terus ke peleburan, terus ke destinasi terakhir kita di Simpang 5. Kita mau pulang, bersih-bersih diri. Jadi videonya sampai sini aja. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Dadah!